Marjoni, kamu itu kan public figure, artis. Kamu nggak malu ditangkap-tangkap narkoba? Ada istri, ada anak ya, udah punya anak. Itu kan masalah sepele. Persoalanmu itu kan di ekonomi. Ekonomi itu adalah bagaimana kamu bekerja, berkarya untuk dapat uang hidup keluarga. Bukan narkoba jadi masalah keluarga untuk membantu kamu dari persoalan narkoba. Kecil banget. Saran buat Marjoni, sekolahlah habis ini. Kemudian lebih banyak dekat pada agama, karena narkoba itu bukan dunia kalangan artis, udah dilarang oleh agama. Jadi narkoba itu adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak dalam ilmu agamanya, kurang gitu. Taruhlah dia nggak sekolah, nggak kuliah, tapi kan itu barang haram dalam agamanya kan, kira-kira seperti itu. Yang jelas, orang yang parah adalah orang yang melakukan kegiatan narkoba berulang-ulang kali, walaupun mereka sudah mengetahui bahwa hukuman mereka akan berat berkali-kali lipat dan akan menjadi persoalan. Yang ada ini nanti artis jadi sampah. Walaupun jangan kamu anggap bahwa narkoba itu keren, mahal, bukan intelek itu narkoba gitu. Mungkin enak dia nikmati, tapi dampaknya merepotkan orang. Lebih bagus dia membela harga diri teman gitu. Misalnya dia membela diri, kemudian dia dilecehkan atau dia kemudiannya dia tiba-tiba dia pukul orang, tiba-tiba patah lehernya, itu masih mending walaupun di penjara juga, tapi harga diri dan solidaritas, ya kan? Kalau ini narkoba, nikmati sendiri, beli diam-diam, malu-malu, kemudian minum sendiri, waktu di penjara juga mukanya ditutup, malu, ya kan? Nah, akhirnya ini merupakan satu bentuk keprihatinan, dan ini adalah tanggung jawab bukan hanya polisi maupun korban ataupun pelaku narkoba, tapi tanggung jawab kita. Begitu ada narkoba, bawa kantor polisi. Hukumannya ya pasti residivis, ditambah sepertiga. Kalau misalnya pengguna ya mungkin 4 tahun, ya mungkin dia bisa kalau terbukti dia mengedarkan, ya bisa juga hukuman mati, seumur hidup. Artis atau masyarakat yang sudah melakukan berulang-ulang kali namanya kejahatan, melanggar pidana, khusus ini narkoba, itu namanya residivis. Biasanya kalau orang biasa itu nggak ada istilah direhabilitasi, tapi di penjara minimal 4 tahun. Nah, tapi kalau orang artis, orang kaya, public figure, biasa langsung ditangkap aja besar-besaran, tapi hasilnya diam-diaman tiba-tiba udah keluar. Rehabilitasi, nanti ditangkap lagi kedua kali, tangkap lagi ketiga kali. Nah, kalau yang lain mungkin udah ditembak mati kali karena dianggap melarikan diri. Oleh karena itu saya mengingatkan, kasus ini adalah satu kasus yang kita anggap gagalnya bukan penegak hukum ya. Kalau penegak hukum khususnya polisi sudah berhasil menangkap, tidak ada kompromi. Tapi balai-balai rehabilitasi di Indonesia yang gampang mengeluarkan surat tidak tergantung, yang gampang memperjualbelikan proses rehabilitasi. Artinya mungkin sistem kilat ini kan, artinya mungkin belum masa dia dinyatakan bebas daripada narkoba, tapi sudah diberikan surat keterangan gitu. Keterangan dia sudah boleh keluar melakukan aktivitasnya. Dan yang penting di sini sebenarnya bahwa artis-artis ini pasti menggunakan narkoba, karena mereka ini pengguna, penghappy, gaya hidup, dunia hidup. Karena mereka tahu kalau makan minum narkoba itu aman. Yang penting jangan jualan, akan jarang kalian mendapatkan artis jualan narkoba. Karena beda itu antara pengguna dengan penjual, pengedar. Mereka punya otak dalam membedakan antara pengedar dengan pengguna. Tapi dia nggak menggunakan otaknya juga berpikir bahwa pengguna juga
ditangkap, pengguna juga ditahan. Nah, oleh karena itu bagi artis-artis yang sudah direhabilitasi lebih dari 2 kali, rehab juga, penjara juga. Gitu. Penjara yang seberat-beratnya, rehab yang selama-lamanya. Sampai mereka menjadi anti narkoba maupun jadi duta anti narkoba. Sehingga mereka tidak ulang lagi. Karena narkoba ini negara mengeluarkan uang yang banyak untuk memberantas. Dampaknya itu tidak sesuai dengan apa hasilnya. Besar sekali pengeluaran memberantas mereka. Tapi kalau hanya dianggap main-mainan digunakan mereka untuk memperjualbeli kasus tersebut dengan uang dan segalanya dengan dalil bahwa mereka itu adalah pengguna, adalah korban. Oke. Orang-orang yang menggunakan boleh berdalih sebagai korban. Tapi lebih banyak uang negara yang habis menangkap mereka, memproses mereka daripada uang mereka beli narkoba. Uang mereka beli narkoba paling 1 juta 2 juta. Tapi proses rehabilitasi pembayar segala macam lebih bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Saya nggak mau tahu di dalam ada bermain penjara atau tidak ada. Ya kalau ada ya dibersihkan, diberesin. Karena tahanan atau narapidana atau penjara narkoba itu sangat steril. Setahu saya nggak mengatakan di penjara orang jualan narkoba atau apa. Kan nggak ada bukti juga saya ngomong seperti itu. Tapi yang jelas saya nggak berpikir di dalamnya orang akan. Kalau kalian semua berpikir di dalam lebih parah lagi, ya nggak usah ada penjara narkoba. Pesan buat para artis, hai artis, kamu ini jadi artis itu bukan karena narkoba, tapi gara-gara narkoba artis jadi gembel, ya kan? Masuk penjara, pacaran aja dengan artis yang narkoba bisa ikut jadi gembel. Kan? Udahlah, kalau mau kalian olahraga, hidup teratur, sehat, kuat. Ternyata memang itu mereka kehidupan yang glamor tanpa disertai pengawasan orang tua dan agama, itu membuat mereka terbawa. Kan ditanya tuh artis mau jual diri atau mau narkoba, ya ada yang memilih buat apa jual diri gitu, karena jual diri itu harga diri, mending narkoba aman, gak ada yang dirugikan. Ternyata setelah narkoba yang terjadi jual diri, yang terjadi memperkosa, yang terjadi membunuh. Hindari narkoba, karena narkoba adalah suatu kekuatan yang di luar dari kemampuan rata-rata manusia yang bisa mengakibatkan dampak negatif buruk yang seolah-olah nikmat tapi sebenarnya diambang kehancuran. Salah satu kehancuran dari narkoba adalah dipenjara dalam waktu yang lama, direhabilitasi dengan biaya yang sangat besar. Kalau dapat yang normal sih oke, kalau yang harus diceburin, dimasukin kepalanya ke dalam kolam kan. Kalau mati dibilang gara-gara sakau, kalau hidup bayar, ya kan? Jadi narkoba adalah bunuh diri secara pribadi sendiri. Sebenarnya kalau dibiarin sih nggak apa-apa, tapi yang namanya kan kemanusiaan. Makanya manusia harus saling mengingatkan dan saling menjaga agar tidak sampai banyak kerugian buat manusia-manusia lain. Hajar para narkoba, hukum seberat-beratnya dan kasih kapok, ya kan? Nggak usah ditonton lagi, ya kan? Filmnya kalau narkoba itu disensor, jadi bagi produser-produser yang menayangkan artis yang sudah residivis narkoba, kita beri hukuman, di sensor film. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.